Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Mem Yuma akan menyampaikan pembelajaran tematik. Diambil dari buku paket 4A, halaman 6 sampai 8. Nah, Indonesia terbentang luas dari Sabang yang terletak di utara Pulau Sumatera sampai Merauke yang terletak di Papua. Jumlah pulau yang termasuk wilayah Indonesia itu sekitar 17.000 pulau dan sekitar 6.000 diantaranya sudah diberi nama. Nah, sedangkan jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 250 juta jiwa. Begitu luasnya wilayah serta banyaknya penduduk, membuat Indonesia itu kaya akan budaya. Ya. Selanjutnya, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Keragaman budaya di Indonesia itu meliputi keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Keragaman budaya tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai. Oleh karena itu, keragaman suku bangsa tersebut harus dipelihara dan dijaga keberadaannya. Dengan sikap menghargai keragaman, kita dapat menghindari perpecahan akibat perbedaan yang ada. Yang pertama, kita akan membahas keragaman agama. Indonesia adalah negara yang beragama. Setiap penduduk diberi kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua pemeluk agama itu dilindungi negara dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, setiap agama memiliki tata cara peribadatan dengan cara berdoa yang berbeda. Setiap agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan pembuka agama masing-masing. Nah, ini kita perhatikan tabelnya seperti ini. Ya. Nah, ini Islam tempat ibadahnya di masjid, kemudian kitab sucinya Al-Qur'an, pembuka agamanya bernama ulama, ustadz, dan kiai. Kemudian agama Kristen, ini tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Injil atau Alkitab, pemuka agamanya pendeta. Kemudian Katolik, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil atau Alkitab, pemuka agamanya adalah Romo. Kemudian agama Hindu itu tempat ibadahnya pura, kitab sucinya Weda, pemuka agamanya yaitu pendeta atau pedanda. Nama agamanya Buddha, nah ini agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka, pemuka agamanya bernama biksu. Kemudian agama Konghucu, ini tempat ibadahnya kelenteng, kitab sucinya Sisuwujing, kemudian pemuka agamanya yaitu Swesi. Kita akan membahas tentang rumah adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat. Sebagai contoh, rumah adat Minangkabau yaitu rumah gadang. Rumah adat Jawa yaitu joglo. Kemudian rumah adat Bali yaitu candi bentar. Dan rumah adat Papua yaitu honai. Bentuk rumah adat di Indonesia berbeda-beda. Misalnya rumah adat Papua yaitu honai yang bentuknya kecil dan tidak berjendela. Tujuannya adalah untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Kemudian sedangkan rumah adat Kalimantan itu yaitu rumah panggung. Berbentuk seperti panggung, ya. Tujuannya untuk melindungi penghuni rumah dari gangguan binatang liar dan air laut pasang, sehingga tidak masuk ke dalam rumah. Kita lanjutkan pembahasan pakaian adat ya. Nah, ini ada pakaian adat Bali, pakaian adat Minang, pakaian adat Jawa, dan pakaian adat Sunda ya. Pakaian adat Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia dan banyak dipuji oleh negara-negara lain. Pakaian adat berfungsi sebagai identitas dari suatu daerah di Indonesia. Pakaian adat sering digunakan dalam upacara-upacara adat seperti upacara pernikahan. Yang keempat yaitu tarian daerah. Nah, tarian daerah merupakan salah satu kekayaan berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tarian daerah merupakan hasil cipta rasa
dan karya dalam sebuah budaya. Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai budaya, sudah tentu Indonesia memiliki ragam tarian daerah. Tarian tersebut ditampilkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ada tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara pernikahan, upacara keagamaan, atau perang-perangan. Oke, itu saja materinya hari ini. Sekarang kalian bisa kerjakan soal latihan Zoom-class kode LT.1. Nah, karena sudah dikerjakan saat Zoom-class, maka Mem Yima akan langsung ke pembahasan. Nomor 1, sebutkan 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 2, rumah adat Papua yaitu Honai. 3, kitab suci agama Kristen dan Katolik adalah Injil atau Alkitab. 4, rumah adat Minangkabau yaitu rumah Gadang. 5, rumah adat Jawa yaitu rumah Joglo. Sekarang nomor 6. Ulama adalah pemuka agama Islam. 7, pura adalah tempat ibadah agama Hindu. 8, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. 9, tempat ibadah agama nomor 8 tadi, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. 9, tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. 10, masjid adalah tempat ibadah agama Islam. Anak-anak, ini ada tambahan soal. Nah, ini sudah dikerjakan saat Zoom class, maka Mem Yima langsung ke pembahasannya. 11, rumah adat Bali yaitu Candi Bentar. 12, tari kecak dari Bali. 13, Weda adalah kitab suci agama Hindu. 14, tujuan rumah adat Papua bentuknya kecil dan tidak berjendela adalah untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan pakai tematik 4A halaman 10A, B, dan C. Karena sudah dikerjakan, maka Mem Yima langsung ke pembahasan. Yang A, sebutkan beberapa rumah dan pakaian adat yang ada di Indonesia serta daerah asalnya. Sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Rumah adat rumah Honai dari Papua, rumah Joglo, Jawa Tengah, rumah Gadang, Sumatera Barat, rumah Betang dari Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya pakaian adat Ulos itu dari Sumatera Utara, Pesaan itu dari Jawa Timur, Ule Balang itu dari Aceh, kemudian Tulang Bawang itu dari Lampung. Oke, sekarang yang B, sebutkan nama dan asal tarian daerah berikut ini. Oke, yang A, yang ini ya, depan sendiri, ini namanya tari saman, itu asalnya dari Aceh. Kemudian ini adalah tari cokek, itu asalnya dari Jakarta. Ini adalah nama tari piring, ya, tari piring itu asalnya dari Sumatera Barat. Kemudian yang seperti ini adalah tari tortor, asalnya dari Sumatera Utara. C. Selain berbagai jenis rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah, sebutkan keragaman budaya lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yaitu ada upacara adat, alat musik, dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas. Oke anak-anak, itu yang bisa Mem Yima sampaikan pada pembelajaran tematik hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.